Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aldi Winata, pertama saya bersyukur saya hari ini akan bertemu dengan saudara baru, ya. Karena kalau dalam Islam itu persaudaraan bukan pada darah tapi pada iman. Jadi jenengan meskipun tidak ada hubungan apapun dengan saya, tetapi ketika nanti sudah bersyahadat, maka itu adalah menjadi saudara saya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bahwa dalam ajaran kami, doktrin kami adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, kalau lihat sejarah, tidak pernah ada ketika satu daerah itu ditaklukkan oleh umat Islam kemudian dipaksa menjadi muslim, itu tidak ada. Jadi opsinya adalah mau menjadi muslim, kalau enggak muslim nggak apa-apa, tetapi tunduk pada hukum Islam. Karena hukum Islam adalah hukum yang menurut keyakinan kami yang terbaik, hukum Allah. Allah adalah pencipta manusia, maka itulah yang paling baik. Oleh karena itu ketika peristiwa misalnya penaklukan Spanyol, ya, kenapa umat Islam yang pasukannya cuma sedikit kok bisa menang mengalahkan Raja Roderick? Kenapa? Karena Raja Roderick itu dia berlaku, yang pernah saya baca, dia berlaku kejam kepada orang-orang Yahudi, ya. Akhirnya orang-orang Yahudi di sana itu mikirnya gini, udahlah, mending yang menang masalah-masalah kita bantulah, nanti kita masih lebih baik. Nah, akhirnya mereka membantu umat Islam, bahkan ketika itu bersekutu dengan orang Kristen juga, Raja Julian yang musuhnya Raja Roderick, karena dia juga merasa wah ini malah nanti kalau yang lebih baik. Nah, jadi saya ingin tanya, apakah dengan mau masuk Islam ini ada pihak-pihak yang mengintimidasi, memaksa, mengancam, atau benar-benar karena keinginan sendiri? Tidak ada, dan ini menjadi keputusan saya yang saya buat dengan kebebasan hati saya, tanpa ada paksaan, intimidasi, ataupun ancaman dari pihak manapun. Siap. Terus orang tua apakah sudah tahu? Orang tua sudah tahu. Terus bagaimana responnya? Orang tua mendukung dengan memberikan catatan untuk harus bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan. Alhamdulillah. Jadi ini Allah mudahkan, ya. Jadi dengan, karena biasanya yang terjadi adalah tantangan terbesar itu adalah dari keluarga, ya. Ya samalah ketika kalau di Islam ada yang murtad, itu kan tidak dapat waris, ya sama. Jadi agama jenengan saya kira juga syariatnya karena hukumnya sama juga sama kan, kayak gitu. Nah, tadi kan panggilan hati. Kenapa kok terpanggil, apa triggernya yang atau apa moment of truth-nya apa? Kok kemudian moment of truth-nya yang pertama, saya dibesarkan oleh ayah saya yang notabene-nya beliau adalah seorang muslim. Seorang mualaf juga. Ayah kandung saya seorang mualaf. Sekarang juga teman-teman bekerja saya juga seorang mualaf. Akhirnya saya banyak mendapat input, mendapat masukan, mendapat pandangan baru, bukan hanya pandangan yang sebelumnya yang mungkin masih sempit, tapi sekarang pandangan saya udah lebih luas dan saya merasa memang lebih cocok, lebih bisa dipercaya. Baik, berarti ini memang benar-benar dari proses perjalanan panjang, ya. Akhirnya menemukan kesimpulan seperti itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian ketika nanti masuk Islam kan pintunya kan dengan syahadat, ya. Jadi nanti setelah ini jenengan akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita biasa panggilnya syahadatain, 2 syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul, ya. Jadi yang pertama itu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa la ma'budu bihaqqin, tidak ada sembahan yang
layak disembah. Sembahan banyak, tapi yang layak disembah kecuali hanya Allah. Ya, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan inilah yang sebenarnya diajarkan di dalam Taurat dan Injil kan gitu, sama ya. Hanya saja karena dalam prosesnya otentisitasnya tidak terjaga ya, karena mereka kan tidak bisa dihafal ya, yang menguasai hanya rohib-rohib dan juga pemekannya. Nah, beda dengan Quran. Kalau Quran itu kan bisa dihafal ya, dan hafalnya pun tidak hanya isinya tapi kalimatnya sampai tanda bacanya itu orang bisa hafal. Nah, sehingga ini bentuk penjagaan. Nah, terus yang kedua, syahadat Rasul bahwa satu-satunya cara untuk menjadi hamba Allah yang baik adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nah, ini jadi kira-kira seperti itu. Baik, langsung aja nggih. Saya baca nanti dengan mengikuti. Nggih. Jadi nanti jangan ngikuti berarti mulai dari yang jadi nanti yang atas saya yang baca sampai ini, terus nanti yang bertahan di bawah ini jangan dibaca. Jadi yang bertahan di bawah ini saya nama, tapi jangan sebut namanya, jangan tepat tanggal lahir saya baca, jangan sebut Jakarta ini alamat gitu, jangan sebutin jawab gitu. Nanti saya baca, jangan ngikutin di sini sampai syahadat ya. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, jadi yang atas ini sampai sini saya baca, nanti jangan nama siapa ini kayak gitu ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Aldi Winata, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Juli 1999, alamat pekerjaan pelajar mahasiswa agama terdahulu Katolik, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Ahad tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, yaitu agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Cukup tanda tangan nih. Nanti dengan tanda tangan di
Berarti yang bermeternya ini. Kita letakkan. Ditabrakkan materinya ya. Ya. Sama yang ini. Ya.